Generasi ini sering disebut generasi strawberry dan biasanya orang-orang merasa nggak suka ya kalau dibilang generasi strawberry. Katanya strawberry itu lembek, ya kan, benyek gitu. Tapi menurut gua ada satu kata yang lebih menggambarkan generasi kita sekarang ini. Menurut gua yang paling tepat katanya adalah generasi sambilan. Karena di generasi ini semua orang melakukan apapun sambilan melakukan sesuatu yang lain. Sambil nge-gym, sambil denger podcast, sambil kerja, sambil di belakangnya denger musik, sambil A melakukan B, sambil C melakukan D. Akhirnya generasi ini akan dikenal sebagai generasi yang gak mengerti kata mastery. Kita meng-underestimate waktu dan sacrifice dan fokus yang kita butuhkan untuk mencapai satu level mastery. Kita pikir ya bisa aja lah. Baru kerja 1 tahun udah punya side job. Side hustle itu diagung-agungkan. Padahal side hustle itu adalah pembunuh karir yang paling besar. Kenapa? Karena dengan side hustle lu secara short term lu bisa menghasilkan sesuatu, tetapi lu lagi sacrifice long term career. Itu yang mereka suka nggak lihat. Jadi di era semuanya ini serba gampang. Bikin konten gampang, cari duit gampang. Hal yang paling berharga yang kita bisa punya adalah fokus. Itu yang gak banyak orang bisa lakukan. Semua pusingin tentang multitasking. Dalam satu waktu bisa melakukan banyak hal. Seakan-akan sibuk itu adalah sesuatu yang keren sekali. Padahal sibuk sama produktif, sama mastery itu adalah binatang yang menurut gue berbeda. Gitu ya. Jadi buat anak-anak zaman sekarang, if you think about side hustle, stop it. Jangan pikirin tentang side hustle. Kenapa? Karena dengan lu melakukan side hustle itu sama kayak begini. Lu punya pupuk yang terbatas. Dibanding lu punya 2 pohon yang baru tumbuh. Lebih mending lu punya 1 pohon, semua pupuk terbatas itu lu taruh di 1 pohon. Ketika pohonnya tumbuh, berbuah, buahnya bisa kita nikmati, kita makan, lalu ada kelebihannya bisa kita jual, kita bisa beli pupuk lagi untuk mupukin pohon kedua kita. Dan kalau kita lakukan itu, kita bisa punya 2 pohon dengan pertumbuhan lebih cepat gitu ya. Ini bisa dibuktikan secara matematika beneran deh. Kalau 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8 itu pasti akan lebih cepat daripada 1 jadi 2 lalu 2 dipecah 2 jadi 1 lagi 1 jadi 2 akan lebih lama gitu loh. Jadi untuk lu mau cepet-cepet mencapai kebebasan finansial yang lu pikirkan justru caranya bukan dengan side hustle tapi dengan fokus memberikan seluruh perhatian lu, tenaga lu, waktu lu untuk satu hal yang bisa benar-benar lu tuangkan menjadi sesuatu hasil yang nantinya hasil itu kalau lu mau bisa lu tanam untuk menjadi pohon kedua. Masalahnya nanti kalau tanamannya udah tumbuh juga nggak bakal bikin pohon yang kedua. Percaya sama gua. Karena generasi ini hanya pusingin tentang kapan berbuah. Mau tanam 2 juga bukan untuk wow, gue punya 7 stream of income. Enggak. Punya 2 itu supaya yang ini nih nggak tumbuh-tumbuh nih. Aduh, gue kerjain yang ini deh. Jadi nggak bisa guys. It take years to build a career. Ya kalau lu masih baru kerja 1, 2, 3 tahun, jangan deh gitu ya. Gue kemarin ketemu sama satu orang, ya dia udah umur 50-an, jadi most likely dia udah bekerja 30 tahun, dia udah mastery di pekerjaannya dia udah jago banget, dia bisa kerja dengan lebih efisien daripada orang lain, dia bisa kerja lebih cepat daripada orang lain. Only by then dia bikin side hustle-nya dia gitu ya. Nah, ketika dia bikin side hustle-nya dia, setelah dia umur 50 tahun, side hustle-nya tumbuhnya cepet banget karena kapasitasnya dia juga udah gede banget gitu ya. Nah, ini sama nih, sama teman-teman yang berbisnis. Bisnis yang satu belum jalan, udah pikirin bisnis yang kedua. Ya, gue ngerti sih karena gue juga pernah ada di posisi itu. Dan biasanya itu bukan karena kita tuh brilian banget bisa punya banyak ide, bukan. Karena kita merasa kok yang bisnis satu ini gak jalan-jalan ya. Kalau bisnis yang satu ini udah ngasilin 10 miliar, kita juga mungkin nggak pikirin mau bisnis kedua apa. Kita bakal fokus di bisnis yang ke satu. Jadi the ability to wait sambil terus memberikan perhatian dan fokus itu adalah ingredients yang paling mahal, yang paling langka di zaman sekarang. Gue baru hire satu video editor khusus buat personal branding gue. Gue interview ya udahlah video editor gue lihat ya oke gitu ya. Tapi habis itu gue kasih dia beberapa challenge. Jadi kalau orang interview kan habis itu bolanya di yang interview dong. Kemarin interview gue bolanya gue lempar ke
Anak itu mungkin umur 20-an awal gitu ya. Gue bilang gini, "I'm all okay for you to work with me." Lu kerja sama gue udah oke. Cuman satu, gue bilang, lu harus tinggalin semua side hustle lu, side project lu, and then you fokus sama gue. Mau atau enggak? Kalau nggak mau, lu bilang ke HR gue, lu nggak mau terima tawarannya. Tapi kalau lu mau, ya, lu bilang ke HR gue disuruh Kogior untuk fokus kerjain ini dan nggak melakukan hal-hal yang lainnya. Kalau lu potong kayak begitu ya, gue itu kelihatannya jadi kayak bos jahat. Masa orang punya dream, masa punya orang punya mimpi apa segala macem nggak boleh lakukan. Tapi I guarantee you, this kid yang akan masuk 1-2 hari lagi dari sekarang, dalam 2 tahun akan lebih hebat daripada kebanyakan orang di levelnya dia. Dalam 5 tahun dia akan jadi master. Dalam 10 tahun dia akan jadi one of the top. Kenapa? Karena gue paksa dia untuk fokus. Lu mau kerja sama gue, fokus. Jadi generasi sambilan ini, please stop. Your time itu nggak limitless. Ya, your resources itu nggak limitless. Your focus itu nggak limitless. Lu harus benar-benar fokus. Dan segala sesuatu dikejar itu nggak mesti semuanya harus cepet. Ya, kalau lu mau cepet-cepet hasil ya that's why lu kerjanya adalah side hustle, side hustle, side hustle terus. Side hustle boleh lu lakukan ketika nanti lu sudah mencapai mastery. Tapi let me tell you this, mastery itu bisa didapat setelah lu melakukan hal yang sama berulang-ulang berpuluh-puluh tahun. Gua nggak bilang 2 tahun doang, 5 tahun doang, no, berpuluh-puluh tahun. Selalu akan ada master yang fokusnya di situ segila itu. Kalau lu nggak mau berpuluh-puluh tahun bisa sih, tapi ya benar-benar setiap hari 24 jam lu makan, lu mikir, lu tidur, mikirinnya tentang itu. Contoh orang yang very extraordinary kayak gitu ada, namanya Mister Beast. Masih umur 22, 23 udah punya YouTube channel yang segila itu. Tapi lu coba nonton interviewnya dia, apa yang dia lakukan. Setiap hari mikirin tentang konten, setiap hari bikin ini konten ini, video ini kenapa bisa viral, kenapa bisa videonya banyak dianalisa di ini. Setiap hari yang dipikirin itu. That's how he achieve mastery. Ya, jadi please stop generasi sambilan. Jadilah generasi mastery yang benar-benar punya hal yang bisa kita andalkan, kita banggakan karena kita master of something.